Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV 10, bahagia rasanya kami dapat kembali menjumpai Anda melalui program Bincang Psikologi persembahan TV 10. Ada saya, Carla Ratna, 30 menit ke depan kurang lebihnya bersama psikolog kita. Beliau seorang psikolog, juga seorang dosen di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Bapak Setio Purwanto. Assalamualaikum Pak Setio. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Pak? wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah. Suasananya Pak Padepokan Patrap. Sejuk, teduh, asri gitu ya Pak kalau di sini. Jadi mungkin kalau sahabat TV 10 ini tengah selalu menyimak program kita, kalau pas kita pengambilan syutingnya di Padepokan Patrap Surakarta, pasti di rumah tuh sambil dengar suara burung, suara-suara yang lain yang bikin adem gitu. Saya sendiri juga kalau kesini tuh ngerasa adem, ngerasa asri, ngerasa sejuk gitu ya. Pantesan tuh tamunya yang berkunjung datang dan pergi ya Pak. Ya, alhamdulillah. Kalau pas kesini tuh biasanya seringnya ada tamu gitu ya Pak ya. Ini biasanya tujuannya apa Pak kalau kesini? Biasanya mereka datang ke sini itu tujuannya untuk belajar ya, karena di sini tempat padepokan, tempat belajar. Nah, kita menyediakan konsep-konsep motivasi spiritual. Motivasi spiritual ya kalau di padepokan Pak. Jadi bukan belajar silat loh, sahabat TV 10. Kan padepokan nanti kesannya kan belajar silat, tapi justru lebih ke motivasi spiritual. Lebih ke pengembangan diri dengan metode spiritual coaching. Oh, metodenya spiritual coaching. Jadi saya coaching melalui online, tapi mereka datang ke sini untuk belajar pertama saja. Setelah itu mereka praktekkan di rumah, coaching lewat online. Oh gitu. Ini kalau mau ke sini juga nih silahkan, ada di Maps Padepokan Patrap Surakarta ya Pak ya. Iya. Baik. Oke Pak Setio, di kesempatan kali ini sudah ada WhatsApp yang masuk. Nah, kita juga masih mengundang nih sahabat TV 10 yang mungkin mau curhat sama Pak Setio terkait permasalahan psikologi yang Anda hadapi. Terkait apa sih yang mengganggu kehidupan Anda, apa perasaan yang bikin Anda mungkin susah tidur atau apa, silahkan curhat ke sini. Nomor WhatsApp yang tertera. Nah, siapa tahu nanti Anda beruntung mendapatkan voucher konsultasi psikologi gratis bersama Pak Setio Purwanto. Selain itu juga nanti kita bahas di episode yang akan datang. Di kesempatan kali ini ada WhatsApp yang sudah masuk. Permisi, mohon izin bertanya. Kita tampilkan di layar. Saya lihat acara di TV 10, acara psikologi bersama Setio Purwanto. Yang ingin saya tanyakan, apakah kesehatan fisik seseorang sangat tergantung dari keadaan mentalnya? Contohnya, mudah meriang, masuk angin, dan lain-lain seperti daya tahan tubuh nggak kuat. Begitu. Terima kasih untuk WhatsApp-nya. Meskipun ini seperti dua hal yang berbeda ya Pak ya. Fisik, mental itu kan beda ya. Beda. Tapi faktanya kesehatan fisik dan mental katanya Pak Setio tetap saling berhubungan. Nah, ini yang akan kita bahas. Bagaimana Pak kesehatan mental itu mempengaruhi kesehatan fisik? Betul. Iya. Mental ya, kesehatan mental. Maka ada kesehatan mental sedunia, hari kesehatan mental sedunia. Karena ini penting sekali gitu. Kenapa harus diperingati gitu loh kesehatan mental? Ini untuk mengingatkan bahwa kita itu harus aware harus sadar dengan mental kita gitu. Kadang kita tuh sakit tapi nggak sadar kalau kita itu sakit mental. Sakit mentalnya. Nah, kalau kita nggak sadar, akhirnya mengganggu fisik tadi, mengganggu aktivitas gitu. Nah, orang aja sakit fisik dia langsung aja ke dokter, apalagi itu ada BPJS yang sakit pilek aja sekarang udah nggak beli obat di warung gitu loh. Langsung periksa dokter gitu. Vaskes 1 ya. Vaskes 1 gitu. Nah, bagaimana dengan kesehatan mental? Sudah mengurung diri di kamar, sudah nggak bisa beraktivitas, pikirannya kacau, tidurnya terganggu, anteng-anteng aja dia. Padahal ini sudah kalau sudah seperti itu gejalanya, itu sudah kalau menurut saya sudah parah begitu. Segera meminta pertolongan gitu. Ya, jangan ini lagi, nilai uang itu akan lebih berharga kesehatan mental. Lebih berharga kesehatan mental. Betul kan? Misalnya semangat kerja kemudian dia bekerja sehari bisa dapat 500.000 lah misalnya. Kemudian dia ke psikolog dengan biaya yang sekian gitu. Tapi ketika dia tidak ke psikolog
dia nggak semangat dan tidak bisa bekerja gitu. Nggak produktif lagi. Nggak produktif, tapi dengan datang ke psikolog dibantu, dia jadi produktif lagi. Nah ini kan kalau dilihat dari nilai uang ya sebenarnya nggak seberapa gitu dibandingkan dengan kesehatan mentalnya. Karena kesehatan mental tidak hanya masalah fisik, masalah kerja saja, semangat saja, tapi itu akan berdampak ke kesehatan fisik. Berdampak pada kesehatan Ya kan? fisik ya. Contoh lah misalnya orang stres misalnya lah gitu. Banyak pikiran Banyak pikiran. Makan aja terganggu, Pak. Iya kan? Betul, betul. Makan, tidur Iya. terganggu. Kalau tidur terlalu jauh, makan aja lah. Yang Makan jelas-jelas aja. itu kebutuhan enak. Iya kan, yang kebutuhan. enak. Itu jadi males makan, makanan sate, sate. Wah, tengkleng. Itu aja jadi nggak enak. Males apa gitu. Nggak nafsu makan Nggak ya. nafsu makan. Akhirnya makan tidak teratur. Makan tidak teratur, akhirnya Lambungnya kena. lambungnya kena. Kemudian juga dari sisi kesehatan fisiknya jadi apa berkurang kan karena imunnya turun gitu kan. Itu sederhana aja gara-gara stres. Gara-gara stres. Nah, gara-gara stres. Makan loh. Itu baru makan loh ya. Ditraktir loh. Ditraktir loh ya. Jadi tetap nggak nafsu makan ya kalau Nah. lagi banyak pikiran. Betul. Atau sebaliknya Pak. Ada yang justru banyak pikiran larinya ke makan. Wah, itu juga, ke itu fisik juga mengganggu juga. Betul. Makanya orang semakin stres, kalau nggak semakin kurus, semakin gemuk gitu loh. Nah itu, kalau Itu nggak kan- semakin kurus, semakin gemuk pilihannya itu. Ya, memang ada. Loh, itu bisa disebabkan karena mentalnya yang Mentalnya, sakit. gitu loh. Nah, Nah, orang yang memang ada kecenderungan gemuk gitu, dia kalau stres, itu pengaliannya dimakan coba. Betul. Coba apa-apa dimakan. Ya. Tahu bakso, jatahnya teman dimakan. pelampiasannya kemana? Biasanya. Ada kacang kolesterol yang ini dimakan, yang ini dimakan. Karena memang dia pengaliannya dimakan. Iya, gitu. pengalihannya dimakan. Coba bayangkan kalau dia nggak stres itu, dia bisa mengendalikan makan. Iya, makan pas lapar. Makan pas lapar, ya cukuplah makan gitu loh. Memang untuk aktivitas. Jadi tubuhnya sehat itu. Itu baru masalah makan. Baru masalah makan, belum tidur dan Belum tidur. lain-lainnya. Nah, otomatis tidur aja jadi terganggu. Coba kita bayangkan kalau kita nggak bisa tidur selama 1 malam saja lah, nggak usah banyak-banyak. Iya, pagi itu udah Paginya rasanya gimana coba? migrain kalau saya. Nah, migrain, ada yang mungkin jadi fatigue itu kayak kelelahan, kayak keletihan. Oh iya. Ya, itu. Kemudian jadi emosional. Emosional pasti karena Ya, nggak tidur. nesunan gitu loh. Ya orang namanya kurang tidur itu kan memang bawaannya Sensian. marah. Sensi. Nah, kemudian juga konsentrasi turun. Oh iya. Iya kan? Benar. Nah, naik kendaraan kan bahaya. Oh iya. Konsentrasi turun, buyur gini gimana coba? Nah, kemudian bahayanya lagi ketika dia harus bekerja, ya misalnya lah pegawai bank yang harus menghitung duit gitu, kurang tidur atau tidak bisa tidur di malam harinya, coba bayangkan. Salah selembar. Nggak selembar. Nah, ini kerugian-kerugian yang sangat besar ketika kita tidak memperhatikan kesehatan mental kita yang nantinya akan berpengaruh ke fisik. Jadi makanya kalau tadi ada pertanyaan, ya jelas pengaruh sekali. Pengaruh. Dan Iya. bagaimana kesehatan mental itu mempengaruhi kesehatan fisik. Nah, itu tadi alurnya seperti itu. Dari makan aja. Kalau banyak pikiran aja, makan aja sesuatu yang enak. Yang itu ditraktir gitu loh misalnya. Ditraktir, ya. Itu jadi nggak enak Jadi dan nggak nggak bisa enak. dimakan gitu rasanya. Dan makanya tidak disebut sambil wisata. Nah, Ya tetap nggak enak gitu Tetap kan. nggak Gara-gara enak. apa? Stres. gara-gara stres ada pikiran itu Ada tadi. pikiran itu. Jadi memang sebenarnya sama ya Pak, kalau dibilang penting kesehatan fisik atau mental itu sebanding. Ya, Artinya kalau dua-duanya fisik kita penting. ngerasa flu aja ke dokter, ya berarti kalau ada sedikit masalah kita nggak bisa tidur atau nggak nyaman perasaannya, berarti harus langsung mendapatkan pertolongan dari ahli juga. Sama kan berarti? Sebaiknya iya begitu. Cuma kita ini kan kurang sadar dengan kesehatan mental gitu loh. Ya kan, sedikit-sedikit ke BPJS. Bukan Artinya, fisiknya yang perlu disembuhkan ya. bukan. Kadang-kadang dokter pun juga bilang kamu ke psikolog aja. Karena cek ini sehat semua. Betul. Kamu datang ke psikolog, kamu coba ini nanti sampaikan unek-unekmu. Dulu kita pernah bicara ya Pak tentang psikosomatis itu. Nah. Dari dokter diagnosanya tuh nggak ada ini Iya, ya. itu psikosomatis itu kalau
kalau sudah berat itu sudah parah itu. Kalau sudah parah. Iya, ya. Kalau yang cemas atau ini itu mungkin akan berpengaruh ke kerja jantung misalnya. Orang marah itu kan stres sebenarnya ya. Kalau orang marah itu pasti stres. Kamu kalau ada orang marah-marah itu, oh ini orang ini stres. Nah, apa pengaruh stres terhadap tubuhnya? Orang marah itu detak jantungnya cepet kok itu. Iya, betul. Coba orang ketika dia marah, tuh deg-degan tuh. Sampai kita lihat dia napasnya aja tersengal-sengal gitu kan. Nah, setelah itu kecapean dia. Oh iya kan? Energinya terkuras untuk marah. Untuk marah. Nah, itu karena dia stres. Ya. Nah, stres menimbulkan marah menimbulkan gangguan fisik. Yang sering kita lihat marah itu fisiknya jadi ya jantungnya contoh hal yang paling sensitif dengan kejiwaan atau paling sensitif dengan psikis atau mental itu jantung. Itu ya, yang paling inilah gampang sensitif untuk ditandai lah ya bahwa Anda itu memang ada masalah dengan kesehatan mental itu jantung. Saat kinerja jantung berbeda dari normal, itu berarti Anda sudah perlu ke ahlinya juga, bukan ke dokter secara fisik. Meskipun itu juga perlu untuk menetapkan diagnosa ya, itu tapi tetap salah satunya untuk mengatasi kesehatan mental Anda ya tetap ke ahlinya. Jangan kemana-mana, nanti kita akan bahas bagaimana menjaga kesehatan fisik seimbang dengan kesehatan mentalnya karena ini saling berkaitan. Tetap di Bincang Psikologi TV 10. Kami segera kembali untuk Anda setelah jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bincang Psikologi dari TV 10. Masih ada saya, Carla Ratna, bersama psikolog kita Bapak Setio Purwanto. Kita hari ini berbicara tentang pengaruh mental terhadap gangguan fisik. Jadi disampaikan tadi oleh Pak Setio kaitannya, jadi bagaimana kesehatan mental itu mempengaruhi kesehatan fisik sudah disampaikan dari hal yang paling sederhana saja, makan itu sebuah kebutuhan, udah gitu enak, misalnya dijajanin juga, tapi kita bisa jadi kehilangan nafsu makan karena mungkin mental sedang tidak baik-baik saja. Intinya begitu ya Pak ya. Nah, bagaimanakah untuk menjaga kesehatan fisik dan mental ini secara sekaligus? Karena tadi dari pertanyaan yang sudah masuk, kesehatan fisik seseorang sangat tergantung dari keadaan mentalnya. Dijawab Pak Setio, iya memang ya Pak ya, berpengaruh gitu. Nah, bagaimana ini Pak supaya kita benar-benar bisa sehat fisiknya, sehat mentalnya? Oh iya. Ya, terutama kalau kita sudah sakit mental, ini bicara sudah, ya kita harus sadar dan harus segera minta bantuan atau mencari solusi. Mencari solusi. Ya, misalnya sudah ada tandanya itu kok makan nggak nafsu ya, kok tidur aku kok kepikiran yang lain terus ya. Lah kadang kita tuh nggak tahu Pak bahwa saat seperti itu kita justru butuh psikolog atau psikiater. Masalahnya kadang kalau fisik ya mungkin merasa apa ke dokter. Ya. Cuman kalau ini nggak bisa tidur, makan udah nggak enak, mau ke psikolog tuh masih bayangan orang tuh kayak tabu gitu ya Pak ya. Kenapa ya Pak ya begitu? Padahal kan sama halnya seperti sakit fisik itu juga butuh pertolongan ya Pak. Butuh pertolongan. Jadi memang yang terjadi di masyarakat sekarang itu mungkin karena kurang edukasi ya, kurang edukasi bahwa ke psikolog itu orang yang negatif ya, orang psikolog itu stres, gangguan sakit jiwa, mental, takutnya, sakit jiwa, gitu loh. Sehingga, padahal enggak ya Pak, itu seperti halnya kebutuhan kita ke dokter, ya Pak. Ya kalau sudah sakit jiwa, gangguan mental sebenarnya bukan ke psikolog, ke psikiater. Nah, ke psikolog itu ketika ada gejala awal, nah itu gejala awal itu kok susah tidur ya, itu ke psikolog dulu. Sehingga diuraikan, dijelaskan penyebabnya, dicarikan solusinya, selesai. Ya kan orang nggak bisa, dia dalam kondisi stres mencari permasalahannya kan nggak bisa. Gini, kadang ada juga yang gini takut, nah nanti aku ke psikolog ngapain? Nah, apa sih yang harus dipersiapkan ketika kita akan ke psikolog Pak? Ya, psikolog itu kan membantu untuk bagaimana klien itu bisa menghadapi problemnya. Misalnya
problemnya ini adalah sulit tidur. Iya. Bagaimana nanti datang ke psikolog itu saya mau minta solusi bagaimana saya bisa kenapa, dan akhirnya saya bisa menghadapi ketidakbisa tiduran saya itu, sehingga ketika saya tidak bisa tidur itu saya nggak stres gitu loh, nggak sedih, nggak susah, nggak marah-marah gitu. Nah, itu ke psikolog gitu. Kalau ke dokter ya langsung ya kasih obat, Iya tidur. betul. Kalau ke psikolog kan berbeda. Nah kadang ada yang punya gini, aku tuh sebenarnya nggak bisa tidur, cuman ke psikolog tuh aku mau cerita apa aku juga bingung. Iya kan? kadang-kadang gitu. Orang ada kan Pak klien yang seperti banyak itu? Orang punya masalah, punya gejala, tapi nggak tahu sebabnya. Nah, datanglah ke psikolog, nanti akan dijelaskan. Diurai ya Pak? Itu diurai. bisa diurai? Tapi ya memang diawali dengan tanya jawab dulu ya, sehingga dianalisa sama psikolognya, ini loh sebabnya kamu mengalami seperti ini. Oh iya ya Pak ya, berarti sebabnya tuh gitu lah. Ketika ada kesadaran bahwa ada sebab musababnya, itu akan membuat orang lebih tenang. Oh ya dah, kalau sebabnya itu saya bisa ini Pak, bisa ngatasi gitu. Tapi kalau coba sumbernya nggak ketahuan, ini kenapa saya begini, ya juga mikir juga dalam ya nggak ketemu, semakin dipikir semakin nggak bisa tidur ya, betul, semakin berat masalahnya. Sehingga nantinya gejala-gejala psikis itu ya tidak berpengaruh ke fisik secara lebih jauh gitu loh. Kalau orang sudah terbantukan, stresnya hilang, depresinya berkurang, kan pengaruh terhadap fisik juga berkurang. Iya betul. Sebab tadi loh, kalau misalnya kita marah-marah, orang itu marah-marah, kemudian detak jantung meningkat, apa yang terjadi? Kalau jantung itu kerjanya gini, iya kan? Nah, itu yang terjadi adalah nanti produksi apa? Gula, ya. Pabrik gula itu pindah ke dirinya gitu loh, sehingga aku tuh sudah ngontrol minum gula, tapi kenapa gula saya tinggi gitu loh? Karena kamu stres. Nah, stres. Nah, kalau gula tinggi kemudian numpuk ke saluran darah, kemudian menghambat pipanya darah ini, sedangkan jantung itu marah itu jantung gini ya, iya, kan pompanya wok gitulah, timbulnya pecahnya pembuluh darah itu karena prosesnya itu. seperti itu. Prosesnya seperti itu, makanya orang stroke itu biasanya diawali dari stres. Aku sudah kontrol makanan, sudah ini, tapi kenapa bisa kena stroke? Karena stres. Karena stres itu pabrik gula pindah ke tempat dia, pabrik kolesterol. Pabrik gula, pabrik kolesterol ya, semua penyakit semuanya pindah. Dia semua gitu loh. Nah, Loh, makanya nggak usah jauh-jauh Pak, sekarang itu banyak kok keluhannya asam lambung kok Pak. Ya, itu yang paling ini. Itu juga paling banyak dialami orang itu keluhannya adalah asam lambung. Itu juga sangat yang disalahkan sensitif. Makanan. Ya, salahkan makanan. Padahal itu orang stres itu mengganggu proses asam lambungnya. Sehingga asam lambung itu keluar. Nah, ketika keluar kemudian kan ada dorongan untuk mengeluarkan itu kan. Mengeluarkan asamnya itu loh. Iya, karena betul. tubuh nggak nerima kan. Nah, artinya dia akan mendesak ke paru-paru, naik sehingga rasanya ketika asam lambung keluar itu rasanya sesek gitu loh. Betul. Nggak bisa bernafas gitu loh. Dikira jantungnya, dikira paru-parunya. Ditambah itu, ditambah kecemasan, bentar lagi aku mati, aku sakit jantung. Karena memang fenomenanya, gejalanya seperti orang nggak bisa bernapas. Wah, sakit saya parah ini, sakit paru-paru. Jangan-jangan ini itu tambah membuat cemas lagi. Gitu ya. Terus kompleks, pokoknya gara-gara stres itu menimbulkan berbagai macam problem gitu loh. Makanya sejak dini ketika sudah ada gejala, indikasi gitu, sesegera mungkin gitu. Sesegera mungkin. Sama halnya ketika Anda flu langsung mencari dokter. Ya. Ketika ada sesuatu yang membuat Anda nggak nyaman aja lah ya Pak. Misalnya kok ini ya, kepikiran ini ya, atau apa gitu yang membuat Anda nggak nyaman, itu ya sama halnya ketika Anda ke dokter, ya ke psikolog gitu. Karena dua-duanya itu sama pentingnya ya Pak. Penting sekali. Fisik dan juga psikis. Iya. Gitu. Dan ya gimana sih Pak kalau saya sudah terlanjur gini dan saya menangani secara individu bisa. Bisa gitu, ketika kita stres itu cobalah sadari stresnya. Kemudian terima stresnya. Disadari dan diterima Pak stresnya. Nerimanya gimana Pak? Ya udah, oh aku stres, oke. Gitu. Oh gitu nerimanya. Iya. Itu sistemnya nanti akan berhenti di situ, nggak akan ke fisik. Oh gitu ya. Jadi tidak akan apa kan itu kan
semakin meningkat. Tapi kalau aduh jangan sampai stres, pokoknya nggak boleh Nah, stres itu meningkat ya, itu. malah meningkat ya. Meningkat. Tapi stres. oh aku Oke. stres. Iya Oke. wes, mau stres ya wes. Silahkan stres. Nah itu berhenti dia, tek gitu berhenti. Lama-lama dia turun. Sistem kerjanya begitu. Ya turun dia. Lama-lama di sini plong. Stresnya hilang. Nah itu cara simpel ya, cara simpel yang bisa Dilakukan sahabat sendiri. TV 10 bisa lakukan gitu loh. Kalau Pertolongan ya, diri sendiri dulu. sendiri. Nah itu cara simpel. Apapun gitu, misalnya asam lambung naik, ya. Udah naik aja lah. Oh naik aja silahkan, asam lambung naik gitu. Nggak usah mikir Sesek nanti terus gimana? Jangan-jangan mau mati. Loh iya loh Pak, kalau asam lambung Betul. sampai sesek tuh kan Sampai bayangannya sesek udah ya kan, misalnya sesek. Oh sesek, oh ya nggak apa-apa sesek, silahkan sesek. Oh mau mati, oh ya mati aja nggak apa-apa nih mati. Iya, memang jatahnya besok juga pasti mati. aja gitu ya. mati. Nah itu nanti berhenti dia gitu kan, karena nggak ada tekanan lagi. Oh, itu Nggak ada juga stresor. bisa relax Pak. Iya. Oh, begitu Jadi ya. masalah itu kalau Begitu aduh, besar jangan-jangan mati. penerimaan itu ternyata membuat kita ini. Stresornya jadi hilang gitu loh. Tapi kalau nanti saya mati gimana? Aku nggak mau mati ini kok sesek ini. Aku nggak mau sesek. gimana, tanggunganku banyak. Tanggunganku banyak. Saya belum nikah nih. Itu masih jomblo-jomblo itu. Aku belum nikah nih, jangan mati dulu. Udah asam lambungnya udah naik sesek. Nah, itu kalau gitu semakin mencekam, Semakin menekan juga. semakin menekan. Nah, itu nanti ini semakin tinggi. Nah, oke sakit silahkan. Nah, itu berhenti dia, klek gini, lama-lama turun, set hilang. Gitu ya Pak. Ya, mudah sekali sebenarnya. Cuma kalau nggak tahu ya, ya gitu, kuncinya semakin begitu parah. ya, kalau mau menyembuhkan diri sendiri ya. Betul sekali. Oke. Jadi memang ya kembali ke kita sendiri. Jadi disadari dulu, oh ini asam lambung, stres ini ya pasti. Dihentikan sendiri gitu ya. Ya. Diterima, disadari. Ya, gitu. terima. Disadari dulu terus diterima. Iya. Oke. Itu kuncinya ya, sahabat TV 10, karena semakin kita halang-halangi, aduh jangan sampai gitu, malah kayak semakin Ya. jadi 2 kali bebannya ya Pak. Betul. Baik, hampir 30 menit Pak. Ada yang mau disampaikan sebelum kita akhiri program ini? Iya, sahabat TV 10, stres itu makanan sehari-hari lah ya. Jadi jangan sampai kita terganggu dengan stres ini. Kalau tidak sempat untuk minta bantuan ke psikolog atau profesional yang lain, cobalah untuk menyadari stresnya dan diterima. Insya Allah itu akan membuat kondisi akan lebih baik. Disadari dan diterima, itu kuncinya. Penerimaan itu ternyata efeknya luar biasa. Memang perlu diingat ya, gangguan mental health ini dapat menyerang siapa saja dan dari berbagai latar belakang, dan kondisi ini bukan suatu aib ya Pak. Jadi nggak perlu disembunyikan. Apabila Anda mengalami gejala-gejala atau tanda yang merujuk pada kondisi yang tadi, mungkin nggak bisa tidur, nggak enak makan, banyak pikiran dan lain sebagainya, jangan ragu untuk langsung berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater. Karena ke psikolog atau ke psikiater itu bukan tabu dan bukan aib. Anda butuh pertolongan seperti halnya ketika Anda menderita flu, batuk atau yang lainnya. Seperti itulah kesehatan mental berpengaruh terhadap kesehatan fisik. Semoga sudah menjawab pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp, dan kami masih menunggu Anda untuk bergabung bersama kami juga lewat nomor WhatsApp yang tertera di layar. Silahkan curhat di sini, kita bahas insya Allah di episode yang akan datang. Saatnya saya Carla Ratna dan Bapak Setio Purwanto untuk undur diri. Menjumpai Anda kembali insya Allah di lain kesempatan. Pastikan Anda bersama kami di TV 10. Inspirasi dan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.